bahwa kalau gajah lihat kebun sawit, itu buat dia, Makanan enak buat dia. my favorite food ada di sini. Ya, ini satu badai aja yang kena kemarin ada 3 provinsi. Selios berapa puluh triliun dia. Dan I don't think it's incorrect gitu ya. Memang yang nggak bisa dinilai sebetulnya. Orang kehilangan nyawa, this new reality harus menjadi bagian yang harus kita siapkan. Ironisnya gitu, sebetulnya aturan-aturan kita sudah ada tentang itu. Tapi Ada kepresnya sebetulnya. Kalau untuk Sumatera itu targetnya di 2030, itu kalau nggak salah 45% atau apa gitu. Dengan cuaca-cuaca ekstrim yang akan semakin sering, hampir bisa dipastikan lah. It's not a matter of whether it's happening or not, ya, it's when. karena mendarat dari India mau ke Jakarta kan, kabar dari India Jakarta banjir, bandara nggak bisa ditembus. Akhirnya nginep di Singapura karena transit di situ kan. Oke. Nunggu sampai reda. Saya waktu itu pernah, itu pas mendarat, udah kalau di situ kan udah dikasih tahu sebelumnya. Aku udah sampai itu nungguin apa namanya taksi itu nggak ada sama sekali. Di bandara. Di bandara nggak ada taksi, nggak ada ini gitu. Ada juga mobil nawarinnya zaman itu 500.000, Iya. which is very expensive karena biasanya 200.000 gitu. Terus akhirnya, oh ini banjir Pak, naik Damri. Damri bisa tembus. Masih ada. Masih ada. Oke. Cuma dia datangnya itu juga lambat banget. Jadi nunggunya itu ya adalah 2-3 jam gitu nunggu Damrinya datang. Ya itu di tahun-tahun 2007, 2006 itu masih sangat rumit itu. Itu pernah, ya itu pas dalam rangkaian ke India, waktu itu kunjungan Wakil Presiden, Pak Yusuf Kalla. Jadi begitu mendarat, nggak ada kendaraan yang bisa ngangkut. Akhirnya kami naik ojek, satu-satu bawa koper gitu kan. Oh, Ojek, terus rumahku kan di Ciledug. iya. Waduh, Nah, jauh. ke arah Ciledug juga kena. Ya, Ciledug kan memang lainnya nggak banjir, situ banjir. Ada faktor yang orang nggak tahu kenapa. Karena banyak wartawan tinggal di situ. Oh. Jadi mungkin daerah lain juga lebih parah. Daerah wartawan di situ. Jadi Ciledug kayak jadi tempat untuk kemudian disiar. Nah, saya pakai transportasi dari pesawat naik SQ tuh. Terus ke Jakarta naik motor, Ya. terus sampai naik gerobak yang naik di atas itu supaya nembus sampai akhirnya sampai rumah. Itu gambaran perubahan cuaca juga, iklim sama pengelolaan lingkungan kita yang agak mengkhawatirkan sih. Khawatirkan. Tapi sebelum itu saya perkenalan Mas Dito, CEO WWF. Ya. Mas Dito apa kabar? Baik. Ini introducing dulu deh. WWF itu kan dulu World Wildlife Fund ya. Lalu For kemudian For Nature, tapi kemudian berubah kan? Berubah. Enggak, masih sama aja. Awal dulu Wildlife bukan? Sama, sekarang pun juga masih sama. Cuma sekarang biasanya nggak dipanjangin. Oh, For Nature-nya. Ya langsung WWF aja. Ya kependekannya aja yang yang ditulis di mana-mana gitu. Kalau yang kepanjangannya World Wildlife Fund for Nature. Resminya itu. Resminya. Ya, kemudian kan dalam proses untuk kemudian bisa mengatasi atau memberi solusi terhadap lingkungan, kan nggak hanya satwa liar yang jadi perhatian, tapi hal-hal yang lain. Persis. Jadi memang awalnya WWF bergeraknya di perlindungan satwa, terutama kaitannya satwa liar, endangered species. Tapi ya kemudian berangkat dari pemahaman bahwa kita melindungi satwa itu, misalnya di suatu tempat gitu ya, gangguan-gangguan itu tetap aja datang gitu. Oke. Jadi pendekatannya pun juga kemudian berubah menjadi pendekatan bahwa kita juga harus melihat secara ekosistem, terus kemudian harus melihat lebih luas lagi apa driversnya gitu yang menyebabkan deforestasi dan sebagainya. Jadi ya mungkin sejak tahun 1992 itu arahnya agak mulai evolve menjadi bicaranya sustainable development. Jadi tetap ada gitu ya kita Satwa liarnya. satwa liar ya, tapi kebutuhannya
kalau mau dibilang itu kebutuhannya adalah sebetulnya harus lebih luas daripada itu kalau mau Oke. bicara environment. Karena kesadaran kok soal kompleksitas persoalannya ya. Ya. Dan solusi yang harus ditawarkan juga nggak bisa tunggal ya untuk satu Ya. persoalan gitu ya. Ya. Jadi jarang sekali suatu masalah itu hanya one factor gitu ya. Persis. Jadi memang harus pendekatannya holistik. Nah kalau kita lihat dampaknya sekarang muncul nih. Sumatera nih, kita langsung bahas. Iya, 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 Nah, iya. WWF melihat kerumitan atau faktor apa saja, kan nggak tunggal tuh pasti. Oh iya. Bisa dirinci atau temuannya apa, Mas? Ya, Gitu, yang dari jelas kan ini dampak dari apa ya? Pengambilan kebijakan bertahun-tahun lah ya. Ya, Bahkan mungkin puluhan tahun gitu ya. puluhan tahun. Kompas kemarin bikin 30 tahun nih. Ah, iya. Yang Itu bagus sekali hutan tuh. Sumatera lenyap. Iya. Ini saya baru ambil tadi dari Kalau masih punya kopinya saya mau tuh. Nah, nanti saya coba tanyakan. Lanjut Mas Dito, ini sebagai jelasan bahwa puluhan tahun ya. It's very true. Dan terutama di ya ini 30 tahun ke sini, tahun 1990 ke sini itu luar biasa. Jadi sekarang itu mungkin 50% hutannya Sumatera hilang. 50%. Ya, dan kalau kita bicara ini ya cover gitu ya, forest cover, menurut undang-undang kita pun juga seharusnya kan 30%. Itu pulau atau das. Dan 30% itu bukan angka idealnya. Ya, Itu yang angka paling minimum. Persis. Itu angka minimum. Angka idealnya ya tergantung referensi dan scientific judgment gitu ya. Tapi orang kadang mengatakannya ya 50-60%. Iya. Jadi sekarang kalau nggak salah tahun 2020 aja udah 21%. Kalau nggak salah ya. Sumatera itu. Ya. Jangan tanya Jawa. Jawa 19. Ya kan? Dan yang terjadi sekarang ini sekarang kita menghadapi cuaca ekstrim Betul. yang tadinya we don't get it gitu ya, cyclone. Ya. Karena yang cyclone kemarin itu saya kan, nyala yang ya cyclone biasanya tidak pernah ke bawah 5 lintang gitu ya, lintang 5 gitu ya, karena ada apa suhu dan dekat udara, ekuator gitu ya, itu melindungi kita selama ini. Nah, tapi karena dengan perubahan iklim di mana suhu laut itu bertambah panas. Ya. Sehingga evaporasinya semakin tinggi. Maka ini seperti dapat amunisi lah siklon-siklon ini gitu ya. Jadi hal yang tadinya buat Indonesia itu tidak terjadi, biasanya yang kena kan Filipina, Vietnam gitu-gitu yang agak lebih ke utara gitu ya, daripada kita gitu ya. Ini mulai terjadi di Indonesia. Dan kalau BMKG juga kemarin menyatakan ada bibit-bibit baru lagi gitu kan. Nah, kondisi baru ini dihadapkan pada ternyata lahan-lahan kita yang rentan. Lahan-lahan kita rentan. Jadi memang ini kita harus, this is the new reality-nya Indonesia. Bahwa kita akan ketemu model-model siklon ini yang mungkin satu kali dalam seumur hidup mungkin tadinya, maybe it's becoming frequent thing gitu ya. Jadi mau nggak mau sebetulnya ya kita harus meningkatkan resilience kita. Jadi memang teorinya harus ada 30% segala macam itu kan sebetulnya untuk memastikan resilient dari pulaunya ya, bahwa ada cukup sumber air tawar. Terjadi perlindungan terhadap kerentanan ini, erosi dan banjir, jadi disaster mitigation. Belum lagi kita bicara tentang masalah habitat. Jadi saya rasa ini dengan warning ini, saya masih mengatakannya ini warning gitu ya. Ini you cannot ignore it. We have to do something. We have to something different. Tidak mungkin kita seperti yang sebelumnya. Karena ya ini satu badai aja yang kena kemarin bisa ada 3 provinsi. Serius berapa puluh triliun dia. Dan I don't think it's incorrect gitu ya. Memang ya nggak bisa dinilai sebetulnya. Orang kehilangan nyawa. Ya. Orang ribuan lebih. Ya, you cannot
You cannot put a value on that gitu sebetulnya. Jadi ini this new reality harus menjadi bagian yang harus kita siapkan. Dan sebetulnya kalau ini nih mungkin sedikit ironisnya gitu, sebetulnya aturan-aturan kita sudah ada tentang itu, tapi nggak dijalanin kan, atau tidak benar-benar ditegakkan. Nah, jadi ada kepresnya sebetulnya. Kalau untuk Sumatera itu targetnya di 2030 itu kalau nggak salah 45% atau apa gitu, which is still very far away karena bukannya tambah naik tapi tambah turun terus. Jadi ini yang benar-benar harus kita upayakan gitu ya. Kalau enggak ya dengan perubahan iklim, dengan cuaca-cuaca ekstrim yang akan semakin sering, ya hampir bisa dipastikan lah. It's not a matter of whether it's happening or not, ya it's when, kapan akan ada lagi gitu. Jadi gitu sih Mas. Ya, kalau WWF memetakan kemarin yang Sumatera, Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara terjadi kan ada satu siklon, satu lagi juga daya dukung, karena deforestasi yang tadi. Ada faktor apa lagi yang membuat bencana itu terlihat begitu masif dan membuat kita kayak kebingungan ya sampai hari ini kalau kita ngomong di pertengahan Desember ini udah 2 minggu lewat. Saya rasa karena ini juga sih Mas, lahan kritis itu cukup banyak. Lahan kritis dalam arti? Lahan kritis di area-area yang sekarang lagi terdampak ini. Jadi ini juga buah dari kita tidak menegakkan aturan untuk perlindungan daerah aliran sungai kita, das kita. Dan melindungi das ini sebetulnya kan sudah itu clear banget aturannya sebetulnya. Cuma penegakannya dari kanan kiri sungai yang jarak berapa? Di atas 500 square meter itu harusnya kan 100 meter kanan kiri. Untuk sungai yang lebih kecil, yang das yang di bawah 500 km persegi, luasan tangkapannya itu 50. Terus ada juga aturan-aturan lain lah sekitar mata air, danau gitu-gitu. Nah, ini yang sayangnya itu banyak nggak ditegakkan. Jadi kalau kita lihat banyak kebun sawit itu ya sampai pinggir sungai, ya tambang segala macam sampai pinggir bibir sungai, dan ini menyebabkan mudah sekali ini erosi dan sebagainya. Jadi ini kan sebetulnya hutan itu kan dia, saya nggak perlu inilah tapi jelaskan karena juga nggak paham. Dia fungsi utama dia itu kan salah satunya dengan perakarannya, dengan vegetasinya itu kan supaya airnya itu ada waktu untuk diserap oleh tanah. Dan kemudian dia melepaskannya pun juga nggak sekaligus. Tapi inilah dengan cara ininya. Ini juga yang penting untuk kita pahami bahwa sawit itu fungsinya lain. Dengan misalnya untuk melindungi sepadan sungai itu dibiarkan jadi hutan. Ya sama-sama tanaman. Ada loh yang bilangnya ini kan sama-sama tanaman, sama-sama hijau, sama-sama pohon, sama punya daun. Beda. Jadi misalnya ini I don't want to get too technical tapi sawit ini kan akar serabut. Persis. Memang dia nyerap air banyak. Sebagai suatu tanaman dia haus air, rakus. Tapi kalau kita bicara kondisi hujan, banjir begini, ini kan airnya lewatnya cepat nih. Nggak sempat dia serap juga. Kalau yang pohon dengan perakaran besar, dia akan nahan itu supaya bisa terserap. Nah, beda juga masalah ini lahannya. Umumnya kalau kebun sawit, itu bersih Mas. Undergrowth-nya itu bersih. Dia juga ya mungkin karena sering diinjak-injak dan sebagainya, padat, tanahnya lebih padat. Sehingga dia juga tidak menyerap maksimal air lagi. Jadi it's a different thing ya, sama-sama pohon ya,
lain. Dari satu sisi ini saja sudah beda. Ya. Bahwa kebun, hutan, it's different. Jadi nggak bisa terus kemudian disamakan gitu ya. Nah ini maka penting banget memang sebetulnya pendekatan kalau misalnya memang ada kebun dan sebagainya, ini ada area-areanya yang memang peruntukannya harus tetap dilindungi. Kalau kita sering bilangnya HCV atau NKT gitu ya, jadi ini tempat yang punya nilai konservasi tinggi. Ini bukan hanya sekedar supaya untuk habitat satwa, tapi sebetulnya juga untuk ketahanan lahannya, kesehatan lingkungannya, dan juga sebetulnya ini mencegah juga kalau misalnya terjadi kebakaran dan sebagainya. Jadi fungsinya banyak sebetulnya. NKT tadi itu. Ya. Dan ini yang saya pikir harus mulai dikembalikan. Jadi kita memberi izin itu walaupun di APL itu areal penggunaan lain. Nah ini juga kadang ada misconception bahwa kalau sudah APL itu bisa dengan leluasa dibongkar dan sebagainya gitu ya, diganti dengan fungsi yang lain gitu. Enggak juga, di APL ini juga masih banyak yang berhutan ya, dan masih juga banyak yang mempunyai fungsi-fungsi lindung, baik itu yang sifatnya yang mekanis gitu ya, misalnya ini kelerengan dan sebagainya, tapi juga membawa fungsi untuk habitat, untuk air dan sebagainya. Jadi ini juga saya pikir penting juga bahwa pemerintah juga melihat itu gitu ya. Jadi it's not everything goes gitu ya. Kalau misalnya sudah APL, oh ya silakan nih. Nggak gitu juga. Ya. Ada fungsi-fungsinya fungsi juga yang gitu. Terus mempertahankan juga ya. Dari satu tadi cuaca, lalu kedua deforestasi, das itu juga berpengaruh ya. Lalu ketiga sendiri bagaimana penggunaan fungsi-fungsi lahan yang tadinya nggak serta-merta bisa dialihfungsikan untuk seenaknya aja kan, harus berpikir sesuatu yang lebih luas fungsinya. Ya ini bahkan yang di fungsi konservasi pun kita lihat ada gangguannya juga. Ya. Ada juga yang yang masuk kategori lahan kritis. Nah, padahal kalau fungsi-fungsi lindung ini kan sebetulnya banyak sebetulnya konteks untuk mencegah erosi, mencegah longsor dan bencana gitu ya. Karena kita lihat ya Mas ya, itu kan banyak fungsi kelerengan 40%. 40% itu sebetulnya nggak tinggi-tinggi amat ya. Itu juga 23 derajat lah gitu. Bukan ini mau tinggi. Gini ya. Tapi kan kita juga sering lihat. Iya. Segini aja tetap aja dihajar. Padahal tuh resikonya gede banget kalau itu air. By aturan itu cuma bolehnya ya 20, yang nggak tahu lah, saya bukan penggaris gitu ya, tapi kira-kira seginilah. Gini ya. Ini sebetulnya sudah masuk kategori lindung. Nah, itu sering diabaikan. Ya, lihat aja sampai terjal begini aja digarap terus gitu ya. Kadang bahkan nggak pakai terasering gitu. Ini juga hal yang sama, yaitu tadi bicara tentang perlindungan das. Aturannya jelas, tapi ini nggak pernah betul-betul ditegakkan gitu ya. Saya rasa monitoring ini pun saya menduganya juga mungkin malah jadi ajang transaksi juga gitu. Itu yang sering kali kita dengar dan apalagi jelang tahun-tahun politik lah biasanya itu sering terjadi itu. Ya padahal ya ini kan sebetulnya not rocket science juga kalau pemerintah mau gitu ya. Monitoring lewat citra satelit gitu segala macam. Bisa mudah sekali gitu ya. Bahkan sekarang penyedia jasanya juga ada yang banyak ya. Ada yang gratis juga kan, teman-teman LSM ada teman-teman yang bikin map biomass gitu-gitu. Itu kan you can use that gitu. Itu yang sementara ini membuat kami juga khawatir. Misalnya aturan ada banyak gitu, bahkan penegakannya lemah. Kadang-kadang kalau berhadapan dengan aturan yang melanggar atau yang melarang, bukan yang diperbaiki perilakunya, tapi aturan yang diubah. Itu kan agak menyedihkan. Dan itu praktik yang lumrah sekarang di negeri ini. Ya kemarin kan semangatnya di Cipta Kerja kan sebetulnya amnesti untuk yang kelapa sawit.
Jadi ya, yang seperti ini ya apa ya? Kalau bicara realitanya, kalau misalnya itu benar-benar once and for all gitu, that's maybe that makes sense. Tapi sekarang kan kadang ya nanti dicoba lagi lah, 5 tahun lagi dicoba apa lagi gitu. Ini konsistensi inilah yang ini. Ya kita lihat sih sekarang ada PKH ya, jadi apa namanya untuk penertiban kawasan hutan. Ini nih paling tidak mudah-mudahan itu nggak ini ya kehilangan kehilangan energi gitu ya. Nggak masuk angin juga. Nggak masuk angin juga gitu ya. Karena kita udah lihat dampak yang demikian besar ya. Demikian besar. Tapi kalau WWF sendiri melihat ini kan pasca ya, semua bencana. Ya sudah yang terjadi sudahlah. Artinya apa yang next kita bisa lakukan ya secara keseluruhan ya. Karena kan ini pasti ada kerumitan. Nggak hanya satu sebab, dari tadi aja kita udah nyebut 4-5 faktor tuh. Apa yang bisa WWF misalnya melihat sesuatu yang, oh ini kayak ada yang salah deh ngelihat ini, atau narasi atas sebuah yang terjadi ini, dan WWF punya temuan yang berbeda dan memberikan perspektif yang lain untuk penanganannya. Yang jelas, dan saya pikir kemarin juga menterinya ngomong ya, dia mau menggunakan Raja Juli. Ya, hikmahnya itu mau mengevaluasi tata kelola. Ya kami di WWF ya siap menyambut juga gitu ya. Yang pertama ya hentikan dulu semua perizinan baru gitu ya sambil dievaluasi betul. Bahkan yang lama-lama pun harus kita lihat lagi gitu. Apakah gitu ya? Ini kan ada yang namanya ada apa namanya? Kayak delineasi makronya itu ya tata ruang dan sebagainya. Tapi juga masing-masing konsesi itu sebetulnya ada delineasi mikronya. Delineasi itu kayak pengaturannya. Jadi kalau misalnya ya tadi sepadan sungai, sepadan sungainya ini harus jadi area proteksinya si konsesi. Terus yang di sini nih yang untuk peruntukan buat masyarakat. Ini yang itu delineasi. Ya, di dalam delineasi konsesinya. Dan ini sebetulnya tidak hanya untuk yang kehutanan saja ya, tapi juga sebetulnya buat apa namanya konsesi yang HGU dan sebagainya itu harus penting untuk dilihat. Nah, ini memang suatu hal yang bisa dirubah dan diperbaiki karena biasanya, bukan biasanya sih, hampir pastinya, hampir pastinya pada saat orang ngajuin izin, delineasi di dalamnya ini mereka yang ngajukan. Si pemohonnya yang mengajukan. Nah, pemohonnya yang mengajukan, biasanya juga yang mengerjakan itu konsultan yang dibayarin pemohonnya, gitu kan. Terus kemudian ini yang diajukan ke kehutanan atau ke instansi yang lain gitu ya. Jadi ini yang tentu saja mereka yang mengajukan itu sebanyak-banyaknya area itu untuk produksi. Ya kan? Iyalah. Iya, mau usaha. Cuan yang dicari. Cuan. Jadi sebesar-besarnya tuh area produksinya sih segini gitu. Terus minimum lah untuk ininya minimum. Nah, proses delineasi mikro ini kalau misalnya dikerjakan beneran, sebetulnya banyak masalah akan muncul, tapi juga akan terhindarkan dari konflik yang lebih besar. Kalau benar-benar. Karena di situ, ini ada masyarakatnya udah punya klaim. Ini area untuk masyarakat. Nggak semena-mena dipinggirkan. Terus ini ya bisa begitu kan. Nah, ini yang saya pikir di pemerintah harus kuat juga. Karena seringkali ini yang mau dibilang kecolongan gitu ya. Kecolongan ada di situ gitu. Bahwa pemerintah harusnya juga punya backup data terhadap wilayah tersebut untuk memverifikasi yang diajukan tadi ya. Yang idealnya kan semua konsesi kan harusnya clear, udah dipahami. Tapi kan ini agak dibalik gitu. Dalam artian itu kewajibannya perusahaan. Memang terus logikanya ya nanti kalau misalnya ada masyarakat di situ, itu tanggung jawab lo perusahaan. Karena lo waktu delineasi lo lihat kan lihat itu juga gitu, tapi nggak ini. Nah, ini yang hal-hal seperti itu
ini yang harus betul-betul dijalankan secara profesional juga oleh pemerintah. Dan saya pikir ini momen yang bagus. Karena sekarang juga teknologi jauh lebih maju. Ya, untuk bisa melakukan hal-hal verifikasi klaim-klaim yang seperti sepihak itu. tadi ya. Dan ya kami sih berharap nanti kita pengen menawarkan juga beberapa tool yang Untuk dikembangkan membantu. oleh WWF gitu ya, bersama pihak-pihak lain gitu, termasuk kayak Invest itu sama Stanford, itu mau kita tawarkan juga. Mungkin ini loh Pak, ini bisa membantu Anda melakukan monitoring. Tentu saja tetap nantinya kalau ada yang ini harus ground truthing atau apa, that's fine gitu ya. Tapi these tools ini juga akan membantu membangun transparansi. Ya. Tapi sejauh ini komunikasi dengan pemerintah yang punya kewenangan demikian besar untuk melakukan ini kan perbaikan kan? Ya. Langkah-langkah yang bisa dilakukan di awal untuk mencegah hal-hal yang buruk ini. Ya kami alhamdulillah hubungan dengan kementerian sudah lebih baik dari sebelumnya. Tentu ini akan kita coba tawarkan. Tentu keputusan akhir ada di pemerintah. Tapi setidaknya kan ada alat atau tools yang dipakai untuk memverifikasi klaim sepihak yang tadi diriniasi aja. Sesuatu yang kadang-kadang kita nggak bisa ngecek juga apakah benar atau sesuatu yang memang di owning secara masif untuk kapitalisasinya aja. Ya, jadi saya pikir di dalam proses-proses prosedur ini itu banyak hal yang bisa diperbaiki lah, ditingkatkan gitu ya. Kemudian juga melihat kembali beberapa perizinan yang agak misalnya itu dia berada di tempat-tempat yang udah terlanjur keluar, tapi dia berada di tempat-tempat yang misalnya kelerengannya tinggi dan sebagainya. Ya mungkin memang harus di tempat-tempat itu restorasi. Yang sepadan sungai restorasi kan gitu. Nah ini saya pikir momentum ini harus dimanfaatkan. Dan juga seperti yang saya sampaikan ya tadi, Sumatera ini kan jauh di bawah ketentuan regulasi sendiri yang 30%, dia di tahun 2020 aja 21. Nah ini yang harus kita kembalikan. Jadi hentikan gitu ya perizinan yang sifatnya membuka hutan alam. Ya sebetulnya sudah there is no more space untuk pembukaan lagi ya. Untuk pembukaan hutan alam lagi. Ya di Sumatera, di Jawa, ya sebetulnya di semua tempat sih. Karena tadi yang 30% tadi itu kan it's a minimum. Jangan terus kemudian di Kalimantan masih 55, gue kejar lah. Gue kejar sampai 30 udah. Nggak gitu juga gitu. Terus nanti yang di Papua, gue masih 80, masih banyak nih bisa 50 gue. Nggak gitu juga. Kayak moratorium berarti ya? Berhenti dulu untuk yang jelas kalau Sumatera, stop. There is actually no place for you untuk menambah perizinan bukaan hutan alam lagi. Ini sudah harus direstorasi untuk mengejar mandat dari undang-undangnya gitu kan. Kira-kira gitu sih Mas. Nah kalau kita sudah dalam posisi nih pemerintah melakukan penghentian, lalu yang sudah ada kan dievaluasi juga. Nah yang untuk sudah terlanjur gundul kayak kita lihat tutupan hutannya udah habis, apa yang kira-kira bisa dilakukan ya untuk ya setidaknya mungkin mengembalikan enggak ya, tetapi dia proses untuk menghutankan kembali. Ya ini makanya kita harus melihat sebetulnya values-nya di mana. Jadi karena bagaimanapun juga melakukan restorasi ini kan perlu resource yang besar kadang. Terutama kalau misalnya tempat-tempatnya memang udah hancur sudah gitu lama gitu, sudah lama dibuka dan dicultivate gitu. Itu jauh lebih susah daripada yang recently baru dibuka. Karena di soilnya juga mungkin biji-bijinya juga masih banyak dan sebagainya. Nah ini yang kemudian harus dilihat mana sih tempat-tempat penting. Jadi melakukan restorasi pun harus pakai prioritasisasi. Di mana tempatnya, fungsinya. Jadi misalnya kita bicara tadi pencegahan bencana.
ya berarti das itu harus dikembalikan dulu. Harus Ya. dikembalikan. Kalau kita bicara tentang bagaimana mengkonektivikan habitat, misalnya karena sekarang kayak di Sumatera gajah ini kan sudah terpotong jadi 22 kantong. Mereka ini kan ya they will not survive kalau misalnya populasinya terlalu kecil. Karena secara genetis akan turun terus ininya, kualitinya kalau mereka nggak terkoneksi. Nah ini juga mana sih tempat-tempat penting yang harus menghubungkan ya, dihubungkan titik-titik lagi gitu itu. ya. Dan jangan salah sebetulnya menghubungkan ini pun juga mereka nggak perlu hutan yang hijau royo-royo gitu. They just need a safe area di mana mereka bisa melintas. Bisa melintas gitu. Jadi beruntungnya atau bukan beruntungnya lah, kebetulan yang menguntungkan gajah sebetulnya lintasannya biasanya juga beririsan dengan sepadan sungai. Jadi dengan itu Anda dua hal bisa dilakukan ya. Yes, exactly. Jadi satu kali jalan gitu, memperbaiki sepadan sungai. Sekaligus sebetulnya seringkali juga untuk mengkoneksikan yang satwa tadi. Jadi saya pikir yang kayak gitu. Jadi kita lihat tempat-tempat, oh ya ini sekali pukul kita bisa 2-3 hal nih. Prioritasasi itu tadi yang harus diprioritaskan. Jadi itu sih Mas, karena ya kita harus bicara realitanya juga ya. Realitanya melakukan restorasi segala macam itu it will take a lot of resource and maybe years gitu. Tapi in just a few days gitu ya, kemarin banjir segala macam itu wipe out berapa puluh tahun misalnya ya, berapa puluh tahun development, berapa infrastruktur hancur. Yang saya baca ada 80 jembatan apa gitu. Yang putus. Belum yang longsor, belum yang ini gitu. Jadi in the long run it's worth it gitu. Untuk menjaga alam, sekaligus memang peradabannya juga terawat ya. Kalau alamnya diabaikan ya hilang juga peradaban. Nah kalau ide dari, ini kemarin di medsos rame tuh, ide soal masyarakat sipil mengelola hutan dan kemudian mengembalikan yang seperti teman-teman di Pandawara dan pun dapat respon banyak gitu. WWF melihat itu, apakah itu bentuk frustrasi warga ya terhadap negara yang harusnya menjaga itu tapi abai? Sebetulnya ya itu bisa bahkan dengan peraturan yang ada gitu ya, tapi harus agak dicek agak cermat gitu ya. Why not? Why not? Jadi mungkin ada ya kalau percayanya sama LSM ya sama LSM, atau mungkin ada company, ada yang boleh ngajukan untuk konsesi. Ini kan sekarang PT, PT atau koperasi. Ya bisa aja kan sebetulnya kalau misalnya tadi PT atau koperasi baru mengelola itu dihutankan kembali. Bisa saja gitu ya. Memang tidak terus serta-merta masing-masing orang punya satu gitu. Kalau hutan negara kan nggak gitu caranya gitu ya. Tapi kan dimungkinkan. Jadi ada hutan desa. Jadi kita nggak usah terus bikin regulasi baru dan sebagainya gitu. That will take time gitu ya. Tapi ya kalau misalnya mau diniatin kita ikutin aja gitu. Kalau mau bikin PT bikin PT gitu kan. Kalau mau bikin koperasi, mau ngajukannya hutan desa ya hutan desa. It's very possible untuk melakukan itu. Dan memang ya IPLC atau Indigenous People dan Local Communities, tapi yang betul-betul tempatan, saya bisa katakan bahwa mereka memang mengelola hutannya lebih bagus. Karena dia bertahun-tahun dan dia di situ. Memang yang harus agak hati-hati sekarang ini kan sering ada yang ngaku-ngaku saya orang sini segala macam, dilihat KTP-nya, mungkin kita bicara lagi di Jambi gitu apa tadi lihat KTP-nya, oh sebetulnya dia dari Sumatera Utara atau malah dari Jawa atau dari mana. Ya jelas ini bukan orang tempatan kan. Terus ada juga yang sebetulnya mungkin sudah berpuluh tahun sudah tidak di situ, tapi tiba-tiba saya orang adat di sini gitu. Nggak gitu juga gitu loh. Nah, cuma kalau betul-betul yang masyarakat adat atau yang masyarakatnya tempatan, itu banyak yang sebetulnya memang terbukti
mereka bisa ngelola itu dengan lestari, mereka bisa jaga itu hutan, mereka jaga hanya mengambil subsisten gitu ya, berburu dan sebagainya, tapi hanya sesuai kebutuhannya. Saya berani mengatakan gitu ya bahwa yang seperti itu akan lestari, akan terjamin, dan mestinya gitu ya somehow kita ini itu give them penghargaan karena mereka karena dia menjaga, dan penghargaannya bukan sekedar oh you did a great job ya, tapi something yang bisa dimonetize gitu sebetulnya. Nah ini yang saya pikir cara-cara seperti ini yang harus mulai dipikirkan juga, dan kita sebetulnya juga lagi ya mulai berusaha memikirkan ke sana lah, apakah ya biodiversity credit, bisa juga misalnya yang terkait dengan karbon misalnya, terus jasa lingkungan gitu, maybe even ecotourism. Ya kita harus we have to be creative about this gitu ya, tapi memang ada sih, dan saya pikir bahkan dengan regulasi yang ada, teman-teman yang tadi misalnya ya yang mau mengumpulkan untuk membeli ya you organize yourself gitu itu bisa. Ya WWF kan juga punya hutan restorasi juga. Di mana Mas? Di Jambi. Jambi. Ya, dan ya, itu pun juga mau nggak mau ya bentuk badan usahanya PT karena memang harus PT. Sesuai undang-undangnya. Sesuai undang-undang. Jadi bisa kok kita membuat istilahnya apa? Restorasi ekosistem ya, apa itu ya. Dan itu dimungkinkan dan itu bisa gitu ya. Ya tentu saja nanti menjalankannya it's easier said than done ya, banyak tantangan juga. Nah itu juga harus sambil dipikirkan juga gitu. Memang saya betul-betul ingin bahwa tragedi ini itu hikmahnya diambil untuk memastikan nggak terjadi lagi. Karena seperti tadi kita bicara, ini cuaca ekstrim akan semakin sering. Dan kondisi Jawa sama Sumatera lebih parah Jawa loh, masalah tutupan hutan. Dan a disaster in Jawa, populasi kita jauh lebih padat. Ya kan? Ya amit-amit cabang bayi, tapi kalau siklonnya terjadi di Jawa gitu, Laut Selatan misalnya, atau saya nggak tahu apa mungkin di Laut Jawanya gitu, we have to be ready gitu. Dan ini yang saya pikir yang kita betul-betul harus kita persiapkan. Ya cuacanya sendiri mungkin we cannot control gitu, tapi factors yang bisa kita kontrol itu yang perlu harus kita optimalkan. Mulai dengan tadi misalnya memastikan aturan ditegakkan untuk daerah-daerah yang selama ini mungkin abai ya. Tapi ada satu hal yang ini, peradaban itu kan biasanya mulai dari sungai ya. Dan hidup komunitas-komunitas di situ. Sementara kan ada keinginan untuk menjaga supaya das itu tetap seperti adanya untuk menjaga ekosistem. Tadi ada fungsi sebagai gajah, sebagai nah mengkombinasikan atau menemukan titik imbang antara kepentingan-kepentingan ini, dan ini kan sebuah kompleksitas tersendiri ya. Itu WWF melihatnya gimana Mas? Kan kadang-kadang yang didepankan adalah ekonominya. Atau aktivis bilang mengedepankan adalah lingkungannya. Pelindung satwanya. Padahal kan ya harus balance ya. Ya, betulan saya lagi nggak pakai yang berbagi ruang sih. Itu ada konsep itu berbagi ruang. Konsepnya berbagi ruang. Jadi ini karena kita ini kan mau nggak mau di beberapa tempat itu sudah harus coexist dengan satwa, dengan biodiversity dan sebagainya itu harus coexist. Karena memang yang sering terjadi itu manusia yang masuk ke habitatnya satwa, dan sering terus ini harimaunya keluar atau gajahnya keluar ke ini, ya enggak lah, itu sebetulnya mereka dari dulu dia di situ loh. Kalian yang mengambil jalan atau area gajah dan macan bermain kan. Jadi masalah koeksistensi ini akan mau nggak mau akan
harus semakin diadopsi, digaungkan. Jadi resilience dari masyarakat juga harus dibangun, supaya mereka tahu apa yang harus, tindakan yang harus diambil kalau mana terjadi gitu ya. Tapi at the other side juga kita coba juga merekayasa supaya insiden ketemunya itu dibuat minimal. Pasti ada, nanti ketemu pasti ada gitu ya, tapi dibuat minimal. Dan ini yang coba kita bangun memang, beberapa tempat habitat ini diperkaya. Dan saya pikir itu agak keniscayaan ya, bahkan sekarang pun sudah harus, udah di beberapa tempat itu sudah harus sharing space, itu mau nggak mau harus terjadi. Nah, kalau berbagi ruang itu sebuah hal yang harus dilakukan, siapa yang punya kewenangan untuk membagi itu? Karena kan nggak mungkin gajahnya, nggak mungkin macannya, nggak mungkin cuman warga yang dia punya klaim. Harusnya ada otoritas yang lebih. Iya, ya memang itu harus keterlibatan semua ya, negara menjadi salah satu aktor penting ya. Tapi yang kita lihat juga peran masyarakat, peran swasta, teman-teman LSM di lapangan itu semua harus ikut terlibat sebetulnya. Dan ya bisa kok untuk berbagi sharing space itu. Ya mungkin awalnya ya not familiar gitu ya. Tapi ini itu bisa dilakukan ya. Dan dalam perjalanan itu bisa hidup bareng dalam. Ya mungkin ya masyarakatnya cropnya juga harus, misalnya misalnya kalau gajah itu kan suka banget sama sawit ya. Shootnya itu dia suka, dia makan. Oh ya, gajah. Ya. Dia mau jalan jauh sebetulnya untuk untuk mendapatkan ini shootnya itu. Jadi dulu ada kawan yang doktornya itu, ini zaman sawit belum marak ya. Dia ngikutin itu gajah gitu. Dan salah satu perilaku yang dia catat, mereka itu akan berjalan berjam-jam untuk ke area-area yang ada shoot semacam tanaman palem sawitnya gitu di hutan. Jadi you can imagine bahwa kalau gajah lihat kebun sawit, itu buat dia, makanan enak buat dia. My favorite food ada di sini gitu ya. Nah ini artinya di tempat-tempat yang rawan gajah, ya mungkin bukan sawit kali tanamannya, mungkin it's something else gitu. Mereka kan nggak suka kopi, ya mungkin kopi, ya gitu loh. Apa mereka misalnya ya tanaman-tanaman lainnya lah gitu ya, nanti harus dilihat, dicari gitu. Jadi berbasis riset juga deh. Oh iya dong. Untuk menentukan area, misalnya nih koeksis tadi ini gajah, jadi di mana atau tanaman apa yang kira-kira membantu dia stay di situ kan? Ya, dan saya juga sebetulnya mereka menghindar dari kopi dan sebagainya gitu ya, mungkin nggak bikin dia nggak bisa tidur kali ya. Terus jadi itu can become a barrier yang relatif inilah alamiah gitu ya, alamiah gitu ya. Dan banyak juga mungkin spesies lain yang bisa dicari untuk itu ya. Jadi gitu-gitulah Mas. Jadi ada bagian dari resilience-nya itu ya modifikasi juga kepada masyarakat gitu. Terkait satwa liar, kalau di Sumatera yang dikenali kan salah satunya gajah, macan juga, harimau, orang utan ya, harimau terus sama orang utan ya. Ya ada sejumlah, kemarin juga ada temuan ya ketika banjir itu ada orang utan juga di Batang Toru ya. Apa yang kemudian dirasakan oleh satwa-satwa ini ya, terutama ketika perubahan alam ini demikian masif dan mereka kayak terkurung, dan gajahnya tadi terkelompok-kelompok kecil kan jadinya. Itu kan membuat ya populasinya pasti akan surut dan perkembangannya juga pasti nggak bisa membirakan. Yang saya perhatikan ada ini mungkin banyak yang akan mendebat gitu ya, tapi personally aku lihat kayak gajah sama harimau itu kemampuan adaptasinya tinggi. Adaptasinya tinggi terhadap perubahan-perubahan ini. Jadi misalnya
gajah yang di area yang banyak hutan tanamannya gitu ya. Mereka bisa beradaptasi dengan akasia. Tidak, it's not ideal, tapi mereka bisa beradaptasi dengan situasi itu. Harimau banyak yang kita temui itu tidak di areal hutan. Jadi mereka sepanjang ada prey itu buruannya, mereka bisa juga gitu di tempat-tempat yang ya padang alang-alang dan sebagainya. Memang kayak gajah dia memang masih perlu hutan untuk naungan, untuk dia istirahat dan sebagainya. Tapi kemampuan gajah, harimau untuk beradaptasi itu sebetulnya cukup tinggi. Yang menarik ada juga gejala, ini mestinya mungkin aku nggak boleh cerita dulu ya karena masih penelitian dan dia belum publish gitu. Tapi di Kalimantan orang utan itu kan sekarang patchy juga. Tempat-tempatnya itu kan patchy. Artinya udah terdefragmentasi. Dipecah-pecah gitu. Ya. Ini ada kecenderungan, tadinya kita pikir patch ini it's too small untuk mempertahankan adanya populasi atau ini. Tapi ternyata berapa patch itu ada female-nya, ada anak-anaknya di situ. Itu bisa bertahan. Tadinya juga kok bisa ya gitu ya. Tapi ternyata ya ini bagian dari adaptasi ya tentu saja. Jadi orang utan jantannya itu jalan di tanah. Jadi dia yang jalan-jalan ke patch yang ini, mungkin dia punya pacar di situ, nanti jalan lagi ke tempat. Jadi dia jalan di, which is not normal sebetulnya. Mereka ini kan di atas terus. Tapi kalau di Kalimantan mungkin karena prey-nya juga yang memburu orangutan kan nggak ada harimau, nggak ada. Mungkin mereka lebih aman untuk jalan di bawah gitu ya. Tapi it's interesting bahwa there is adaptation yang terjadi gitu ya. Nah ini sekali lagi yang tadi itu masih harus dibuktikan dan sebagainya. Tapi it's a interesting ya mungkin fenomena gitu ya. Tapi saya bisa ini sih memahami. Ya orang kalau istrinya banyak kan juga nggak dikumpulin di satu tempat kan. lebih laki-lakinya mengembara lah. Iya, laki-lakinya mengembara. Ya, jadi itu mungkin sepanjang tidak sampai kelentingannya itu habis gitu ya. Broken gitu. Nature will find a way. Ya memang selalu orang bilangnya bahwa bumi ini nggak membutuhkan kita yang membutuhkan bumi, ya kan? Jadi I think that's correct. Jadi hal yang sama sebetulnya ya dengan banjiran segala macam ini ibaratnya kelentingannya udah lewat gitu. Makanya air ya sudah bablas. Aku udah nggak bisa nahan lagi nih. Misalnya bumi bisa berkata-kata, udah nggak bisa nahan lagi nih, udah nggak ada pohonnya gitu. Lost aja. Lost. Karena di beberapa tempat itu juga yang masih berhutan pun ada yang longsor, ya kan? Apalagi yang nggak berhutan. Jadi itu. Ya. Sekarang kalau kita lihat, karena tadi Mas Dito kan melihat science base untuk cara-cara reforestasi gitu ya, dan untuk wildlife gitu ya, kalau satwa-satwa liar, dan riset-riset kan juga perlu dilakukan dan membantu. Dan teknologi sekarang begitu masih berkembang ya, tadi pemantauan dan sebagainya. Nah, sejauh mana teknologi atau hal-hal yang sifatnya science based itu bisa membantu kita untuk setidaknya memulihkan apa yang sudah rusak ini karena ya tadi aturan ada tapi nggak ditegakkan. Orang punya hak seolah-olah dia bisa melakukan apapun tanpa menjaga bahwa itu ada ruang-ruang yang harus dipertahankan. Saya pikir sekarang masyarakat, ya mungkin mudah-mudahan bisa terjaga ya. Awareness masyarakat, sebab akibat itu sekarang terbangun. Itu kabar baik. Itu kabar baik. Ya di hikmah tragedi gitu ya. Persis. Ya. Itu terbangun. Bahwa, bahkan kemarin kalau nggak salah ada truk bawa kayu itu pada hari H itu bencana. Betul-betul. Ini apa-apaan ini gitu.
Jadi orang udah mulai connect ya antara perusakan hutan dengan dampak yang aku rasakan. Kalau orang sekarang nyebutnya karma instan. Apa itu? Kalau dulu kan karma itu lama banget. Iya. Jadi kamu melakukan hari ini mungkin akibatnya puluhan atau tahunan, tapi sekarang langsung banget nih. Nah, ini yang somehow harus dijaga, kesadaran itu. Sebab akibat ya. Sebab akibat. Karena umumnya yang terjadi memang bukan karma instan. Jadi orang misalnya buka lahan gitu, buka lahan segala macam, kayunya dia tumpuk-tumpuk, yang di bawah ya fine-fine aja gitu. Mereka nggak ngerasa gitu, karena mereka nggak ngerasa hal-hal yang sifatnya mungkin lebih mendesak itu yang di hadapannya itu yang dia ini. Nah ini yang kita harus jaga terus. Dan kalaupun nanti masyarakat juga udah mulai ini sebetulnya tugasnya pemerintah untuk remember. Waduh, ini kalau ngasih tugas pemerintah saya agak khawatir. Tugasnya pemerintah, tugasnya wakil rakyat, DPR, everyone gitu ya. Karena tentu di masyarakat itu kan mereka juga pasti nanti mulai pikirannya saya harus bangun rumah gitu segala macam. Tapi bahwa kesadaran untuk melingkan ini nih yang harus kita rawat terus. Ini nih yang saya pikir sangat mahal untuk dilupakan, dan ini menjadi hikmah atau momentum yang harus kita pakai untuk merubah itu. Jadi kalau ini kan sebetulnya kayak AMDAL segala macam kan ada ya. Tapi mungkin ini yang harus diperkuat lagi. Jadi sifat yang apa tadi, transparansi, monitoring, ini kan sebetulnya mulai ada kemarin yang Raja Ampat misalnya. Nah, seruan kemudian jadi gerakan. Nah itu kan tersentuh, tapi karena memang Raja Ampat itu satu indah banget, ngetop banget gitu ya. Tapi itu kan terjadinya karena Raja Ampat. Kalau di tempat yang lain belum tentu. Tapi kalau kesadaran yang seperti sekarang, ini kan bukan tempat-tempat yang super indah dan sebagainya, tapi this is everyday place gitu. Ini yang harus dibangun, dan bahwa hal yang terjadi di Sumatera bisa juga terjadi di Jawa, bisa juga terjadi di tempat-tempatnya, dan sudah terjadi sebenarnya. Bali banyak apa itu bencana. Bali tiba-tiba banjir bandang, terus ya itu kan sama sebetulnya. Jadi tanahnya nggak bisa nahan, air dari ini langsung turun. Tapi dari pengalaman kita, kalau ngelihat, kita tuh nggak kekurangan momentum sebenarnya. Untuk melakukan banyak hal yang entah memperbaiki, atau merevisi, atau bahkan melihat ulang. Itu sering kali terjadi dari pemerintahan-pemerintahan. Kita akan melakukan moratorium ini. Tapi yang terjadi nih di sini 30 tahun bukannya berkurang, tapi makin hilang gitu. Ini yang membuat generasi, ya setidaknya kalau saya baca di Kompas, lalu mereka yang beri komentar, atau di media sosial, generasi yang relatif baru, itu kayak gemes gitu dan cenderung kemarah, karena mereka kesadaran tinggi soal lingkungan. Tapi yang memegang kekuasaan untuk menjaga itu kayaknya kok nggak sadar itu gitu. Dan kalau riset kami yang terakhir di Lestari itu, kesadaran lingkungan dan dampak lingkungan karena perubahan iklim ini emang muncul paling besar di generasi Z ini, yang usia 17 sampai kira-kira 24-25 itu. Dan itu angkanya paling gede, dan mereka yang mau melakukan lebih banyak hal untuk tetap menjaga ini, sementara generasi lebih senior itu less gitu ya. Ini kan dalam arti tertentu kabar baik, artinya generasi muda yang akan bergerak lebih panjang energinya itu memiliki kesadaran ini. Ya, kita sih harus berharap sama mereka juga sih. Boleh dibilang generasi saya gitu, tidak berhasil juga. Kita minta maaf nih sebagai generasi yang nggak berhasil menjaga. Ya, jadi ya kalau dibilang kan saya yang ikut demo-demo 98. Sama Mas kita. Gitu kan. Dan ngelihat yang waktu itu demo sekarang, ya sudahlah. Iya. Jadi
ini memang ya memang polanya begitu ya. Waktu itu kan kita juga ya muda-mudanya ya. Ya. Cuma kalau belajar dari situ juga, semangat ini harus di-channeling gitu. Ya. Kasih Di-channeling. jalur ya untuk dijadikan gerakan yang Ya. tadi Ya. membuat kesadaran dan perubahan sih harusnya. Buat kesadaran dan perubahan. Saya melihatnya kalau ini saya suka sekali mempelajari sejarah dan sebagainya ya. Ya. Untuk gerakan-gerakan yang berhasil dan sebagainya. Memang in the end of the day, itu yang berpartisipasi, ini memang harus, ya memang yang muda-muda, tapi juga didukung oleh intelektual. Ya. Intelektual. Jadi memang pendidikan segala macam itu penting banget. Untuk kemudian bagaimana itu, itu jadi lasting. Channelingnya terjadi. Iya, channelingnya terjadi. Nah, ini memang energinya dari yang muda. Tapi kita juga ini juga harus bisa supaya tidak jadi revolusi gitu kan. Tapi energi itu positif, ya kita harus tangkap itu. Karena memang sebetulnya yang fenomena yang baru di kita ini kan kalau nggak viral, Nggak dilakukan tindakan nggak dilakukan. Which is sebetulnya ya agak berbahaya. Karena gitu kan ya. jadi siapa yang paling kenceng, bukan siapa yang paling kenceng, benar kan. siapa yang paling keras teriaknya. Nah ini nih kita harus betul-betul channeling sebetulnya dari energi ini untuk betul-betul momentum sekarang inilah perubahan itu harus kita masukin. Jadi saya pikir sweet spotnya kita with this strategy, disaster ini, mungkin nggak lebih dari berapa bulan, Mas. Kalau itu nggak dimanfaatkan. Kalau dia dimanfaatkan, tidak making some lasting changes, itu akan ketumpuk dengan persoalan lain, gitu ya. Ya nggak tahu lah, mungkin ya nggak tahu lah. Kadang kita ini kan isu-isu nggak penting tapi dapat perhatian gitu, kayak kemarin masalah Tumblr itu. Iya, itu beririsan dengan isu bencana, tapi bencananya ketutup karena untuk isu sesuatu Tumblr. yang very petty gitu ya. Iya, jadi Tapi kalau itu dari kami sih ngelihat ini apa? Kita kan terkendali di algoritma ya, itu kan ramai di media sosial. Dan algoritma itu kan Tuhannya jelas, traffic dan engagement. Ya. Sejauh ini kemudian relevan dengan nggak viral, nggak ada justice itu. Ya. Jadi algoritma itu memungkinkan hal-hal yang sebenarnya nggak penting itu menjadi dapat tempat yang gede, karena atensinya gede banget. Iya. Sementara hal yang penting biasanya atensinya kan orang capek, apalagi Iya, waktu. dan sebetulnya kalau yang rendah. isu tadi, siapa namanya? Tumblr. Itu kan nggak ada juga sebetulnya yang membazarkan isu Tumblr. Itu memang masyarakat kita Senang. Tapi karena algoritmanya. Iya. Begitu traffic tinggi dia otomatis di feeding terus ke orang. Iya. Sementara orang bencana kan nggak terlalu nyaman untuk dilihat. Orang mengabaikan dan trafficnya kecil. Nah, peran negara sebenarnya sekali lagi nih mengatur untuk platform itu menjadikan hal-hal yang nggak relevan atau nggak penting di-tone down lah. Dan itu negara-negara yang punya aplikasi atau platform itu melakukan itu. Kita membebaskan itu dengan banalnya itu. Ya, tapi sekali lagi kita harus betul-betul manfaatkan momentum ini. Jadi makanya saya senang banget Tempo buat yang itu nih. Kompas, sorry. Tempo belum bikin kayaknya. Tempo. Nggak apa-apa. Karena kita berjuang di jalur yang sama. Iya. Dan ini kita melihat. Dan hari itu terbit nih pas 12/12 nih. Jadi orang-orang berpikir soal belanja. Iya. Dan kita ngelihat ini. Dan lahan bukaan dan tutupan hutannya. Judulnya Hutan Sumatera Lenyap. Dan kita ngelihat apa hal yang akan terjadi kalau momentum kesadaran ini yang tadi sebab akibat muncul nggak dimanfaatkan dengan langkah-langkah yang lebih strategik.
Wah, nggak tahu nih, apalagi cuaca dan iklim kita nggak bisa Iya, saya pikir kendalikan. penting itu diangkat bahwa Jawa itu 19% sekarang nih. Dan penduduk kita di Jawa banyak banget, Itu hampir 50% hampir penduduk ada di 50%. Jadi which itu any terjadi disaster di Jawa itu mungkin yang akan terkena akibatnya berapa kali lipat misalnya daripada di itu yang saya pikir harus diangkat. Tapi ya gimana ya? Kita di Jakarta, Rob juga oke. Tapi dalam konteks bencana yang sekarang ini terjadi ya, dan tadi Mas Dito juga menyebut ada kesadaran-kesadaran yang muncul karena orang tahu nih langsung sebab akibatnya. Lalu apa yang kemudian kita bisa kembangkan bareng-bareng ya, di antara pihak-pihak yang kemudian sadar untuk membantu upaya pemulihan lagi? Atau ya emang tadi benar bahwa alam tuh gak butuh manusia. Terus gimana? Tapi kan kita butuh alam kan, Iya, harus dikembalikan kita butuh. dengan segala upaya yang kita bisa lakukan kan. Ya saya pikir step one adalah bahwa kita harus memastikan bahwa yang disampaikan pemerintah mau ada perbaikan segala macam itu benar-benar dijalankan. Nggak sekedar Ya, omong-omong atau omon-omon. karena memang ada yang diuntungkan dengan kondisi seperti kemarin lah gitu ya. Ya ini kan kayu-kayu, ini teori saya ya, karena saya juga belum ke lapangan itu. Tapi kayu-kayu yang banyak sekali turun itu kan kemungkinan pembukaan lahan sebetulnya. Ada pembukaan lahan, terus mungkin ilegal atau bahkan mungkin legal. Tapi orangnya males ngurus untuk ininya apa kayak PHPL-nya atau SVLK-nya. Jadi daripada gue harus bayar PSDH gitu, karena walaupun pembukaan tetap harus bayar kan. Ya udahlah gue tumpuk aja di mana gitu. Nah ini yang kemudian turun ke bawah. Menggelontor ke bawah. Karena sebelumnya kita kan seringnya buka lahan terus dibakar. Kalau sekarang kan ya alhamdulillah gitu, udah dilarang kan menggunakan api. Tapi kan terus raw materialnya jadinya cuma disingkir-singkirin, ditumpukin di mana gitu kan. Nah ini nih yang apa ya? Ya lagi-lagi sebetulnya konteks penegakan kan. Karena itu tuh ada haknya pemerintah loh, ada haknya negara loh. Ada seharusnya bayar PSDH itu. Ya. Kayu-kayu yang ditebang itu. Iya ya, untuk pembukaan itu juga ini kan enggak Dilakukan. Jadi apa namanya? Benar-benar sebetulnya kita harus memastikan bahwa changes itu bukan hanya lip service gitu ya. Dan bagaimana kita ini saya nggak tahu gimana caranya memastikan bahwa ini ramai terus sampai perubahan-perubahan itu benar-benar terjadi. Karena kalau nggak ya berat. Satu hal kan negara kita minta atau sebagai pihak yang punya otoritas dan sumber daya yang demikian besar untuk memastikan itu semua. Tapi warga sendiri untuk bisa memastikan negara melakukan itu dari pengalaman Mas Dito dan WWF perlu apa ya? Apakah berjejaring cukup ataukah tadi lantang terus bersuara itu juga perlu energi yang panjang juga harus dijaga tuh. Harus bersuara dan kelihatannya yang harus didorong-dorong terus ya karena di Indonesia ini kan sangat apa ya tergantung pimpinan. Jadi ya Pak Prabowo message-nya harus ke beliau. Dan Pak Prabowo ini kan memang dia sering menyampaikan dia akan berantas yang ilegal, dia akan menghabisi apa namanya oligark yang hitam. Ya, ayo Pak, kita juga siap kok mendukung itu gitu ya. Jadi pimpinan itu harus ingatkan terus, hold their feet to the fire gitu ya. Dan lagi-lagi ya Indonesia itu sangat tergantung pimpinannya. Ya kita tahulah kalau pimpinannya gini-gini ya di bawahnya mesti lebih gini-gini lagi. Lebih gini-gini lagi. Orang pimpinannya gini aja yang ini begini-begini. Iya, jadi ini harus ini kan biasanya
periode pertama lebih Tough ya. tough karena kan masih ada periode kedua. Jadi Periode kedua kendor dan itu yang terjadi di periode-periode yang sebelumnya tuh kalau lihat dari bukaan lahan tuh. no comment lah. Mudah-mudahan momentum yang sekarang terjadi ya dengan segala hikmahnya dan masyarakat atau warga makin sadar dan makin berisik, which is good. Ini jadi ruang yang diambil oleh pemerintah sebagai yang punya sumber daya untuk melakukan sejumlah langkah perbaikan dari kerusakan yang sudah berlangsung sekian lama. Pemerintah kan kekuasaannya sangat besar ya, Ya. dibandingkan kita semua gitu ya. Betul. Mereka yang bisa make that difference gitu. Dan kita harus pada saat pemerintah melakukan itu ya kita harus siap gitu untuk mensupport itu. Tapi at the other side juga dorong terus. Jadi mendorong mereka untuk perubahan ini stay the course tapi juga support lah ini. Ya, balancing di situ ya. Dan WWF dalam hal ini kan punya suara yang didengar lah ya karena kan punya basis lapangan yang kuat, lalu punya jejaring yang saling mendukung ya untuk upaya-upaya yang mau disampaikan ke pemerintah. Dan sekarang kan komunikasi juga jalan nih. Ya, I would not overstate that gitu ya, karena bagaimanapun juga ini kita tuh kecil lah dibandingkan the whole ecosystem gitu ya. Kita one part of that ecosystem. Mungkin yang bisa kita tawarkan ya pengalaman lapangan, data dan riset, dan juga menarik pengalaman itu tidak hanya yang dari Indonesia tapi dari seluruh dunia. Ya, WWF ini kan ada di 130 negara. Jadi ya insya Allah di suatu tempat pernah mengalami ini juga. Jadi ada pengalaman yang bisa wisdomnya bisa ditarik ya. Bisa ditarik. So far ada beberapa daerah atau wilayah di negara lain yang punya pengalaman seperti ini yang kira-kira bisa kita terapkan wisdomnya atau pelajaran berharganya. Mungkin yang saya ini ya Pakistan kemarin ya. Pakistan ya. Pakistan itu kan mengalami bencana bahkan mungkin lebih mengerikan daripada kita ya. Karena waktu itu sempat sepertiga negaranya itu kena. Itu sekarang besar-besaran di sana itu untuk memperbaiki dasnya diperkuat. Karena kebetulan ada saya lupa nama sungainya gitu ya. Tapi di sana itu memang sungai inilah gitu, itu nadinya dia, itu datangnya dari Himalaya segala macam. Dan akibat banjir besar itu timbullah kesadaran untuk merawatnya dan untuk menjaganya gitu ya, untuk bagaimana memastikan ini tidak terjadi lagi. Nah, di sana ya saya tahu WWF di sana juga supporting pemerintah dengan data dan informasi untuk bagaimana memastikan kelola sungainya itu bisa dengan baik gitu. Saya pikir itu sih yang keinginannya beberapa tahun yang lalu lah, yang itu banjir besar di Pakistan. Dan itu pun atribusinya ke climate change juga. Oh, ada perubahan iklim yang membuat bencananya lebih ini. Jadi mirip ya sama kita ya. Gunung esnya melelehnya yang Himalaya ya lebih banyak daripada pemanasan global. Ya, jadi air limbahnya. Jadi itu harus adaptasi dan memang mungkin pada waktu itu juga kelolanya masih nggak sebaik sekarang. Saya detailnya nggak tahu. Tapi kejadiannya tragedi besar itu banjir yang luar biasa, yang bahkan lebih besar daripada kita gitu ya. Dan itu yang mendorong kemudian diambil perubahan-perubahan. Ya, artinya kan pengalaman yang baik dari negara lain nggak harus membuat kita punya pengalaman seburuk itu baru berubah kan? Ya. Artinya sebelum semuanya terlambat dan kita melakukan sejumlah penyesalan, kita bisa mengoptimalkan atau temuan-temuan wisdom dari tempat. Terus kalau yang das ini cukup clear ya. Jadi kewajiban untuk memelihara das itu kalau untuk yang perizinan aturannya clear. Jadi dia harus merehabilitasi, harus ditegakkan. Saya pikir itu langkah pertama yang bisa dilakukan.
not difficult gitu ya. Ya mungkin difficult tapi tidak difficult tingkat dewa lah. Aturannya ada, wilayahnya ada, yang menegakkan juga ada gitu ya. Dan ngawasinya sebetulnya nggak susah. Karena di aliran sungai kan lebih Iya. mudah. Ada masyarakat juga di situ yang bisa Iya. membantu ya. If anything, that should be one of the, okay, the apa namanya, ya jawaban yang di depan mata lah gitu ya. Oh ini dasnya harus diperbaiki. Iya, iya. Itu kayak ya low hanging fruit lah kalau Ya, 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 orang ya, mau ya. bisa melakukan perubahan yang Ya. cepat ya dasnya ini yang Ya, diperbaiki dan dikembalikan. ya. Thank you Mas Dito. Kita udah ngobrol sejam nih kayaknya. Tapi proses untuk kemudian yang dikenal orang dengan WWF kan satwa-satwa liar nih. Ya. Nah, apa yang dikhawatirkan ini terakhir nih, ketika bencana ini demikian masif ya, yang mudah-mudahan nggak terjadi di daerah lain terhadap satwa-satwa liar kita. Ini kita harus lihat ya, kemarin juga ada berapa foto gitu ya, dan temuan gajah Ya, ikut ada yang terbawa arus gitu. Ya. Terus sekarang yang Batang Toru orangutan. orangutan. Ya terus terang yang orangutan ini mungkin we need to do a survey dan sebagainya. Yang gajah juga kita harus lihat Survei. berapa imbasnya, karena memang gajah sekarang tinggalnya kan di daerah-daerah yang cukup hilly ya. Jadi ini harus kita cek. Harimau juga ketemu Pak? Harimau juga ketemu. Ada yang menyusuri banjir kalau nggak salah kemarin lihat di... Aku tuh curiganya itu AI tapi. Ya nggak ya tahu juga dipastikan kan. ya. Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Tapi they all live in the same place lah, Yeah. relatively. Jadi yang di Batang Toru juga ada harimaunya. Yeah. Di apa Aceh. namanya, yang Aceh itu juga ada gajah dan harimau gitu. Maksudnya hilly itu dia di tempat yang lebih tinggi atau gajah-gajah itu? Iya. Ya karena yang Sudah lebih banyak habis ya. dibuka kan, Daerah yang lebih rendah ya? mereka kan sudah Naik. kedorong ke atas gitu ya. Dan kepada hewan-hewan yang terancam itu kayak kita juga perlu punya perhatian. Of course, mereka jauh lebih sedikit daripada kita. Dan jauh lebih tua dari kita sebenarnya. Iya. Sebagai makhluk kan. Termasuk tanah. Jadi ada yang menarik, yang ada gajah yang bantuin Iya, pengangkatan. angkat. kayu-kayu. Ternyata waktu tsunami juga dia ikut bantuin. Like that's what 25 years ago? Iya, Something like that? Or 21? 21. Yeah. Ya. Dan betapa tidak berterima kasihnya kita ya kepada gajah yang sudah kita sia-siakan, tapi dia membantu kita. Dia Itu kalau membantu nggak kita. ada terima kasih dan memperbaiki ekosistem mereka, celakalah kita sebagai manusia. Ya. Thank you Mas Dito. Ya. Semangat untuk upaya-upaya baik di lingkungan Ya, ekosistem ini kita. Terima kasih juga Kompas ngangkat ini. Nah, ya. Thank you Ini ini. penting banget. Ini menyadarkan banyak pihak yang kemudian tadi Ya. sebab akibat dan impact untuk melakukan sesuatu. Mainstream ini. media harus lebih sering. Mainstream media harus lebih. Nanti saya carikan kalau Mas Dito perlu ada nih. Kayaknya masih ada. Mudah-mudahan ada. Tolong dong. Special nih edition. Iya. Thank you Mas Dito ya. Ya. Ya, Mas.